Oke guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel dan hari ini kita akan bahas salah satu perusahaan yang secara teknikal cakep banget, tapi ternyata secara fundamental juga cakep banget. Dan perusahaan tersebut adalah Cimory. Nah, seperti judul hari ini yaitu Cimory torehkan kinerja cemerlang pada full year 2023. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini ya, total net sales dari Cimory ini bisa dikatakan dari tahun 2022 ke 2023 itu tuh ada pertumbuhan sebesar 22% ya dari total net sales-nya, yang didorong oleh pertumbuhan yang signifikan dan melampaui perkiraan dari segmen makanan konsumsi mencapai 45% di sini secara year on year, dan di sisi lain segmen produk olahan susu juga tumbuh mencapai moderat 3% year on year ya. Jadi bisa dikatakan kontribusi segmen makanan konsumsi yang menyumbang 53% terhadap total penjualan, dan segmen produk olahan susu menyumbang 47% terhadap total penjualan ya. Jadi Cimory ini bisa dikatakan kinerjanya bagus banget ya, dan kita juga melihat bahwa, secara EPS ya, earning per share-nya juga masih rutin untuk growing. Jadi ini salah satu emiten yang kita nilai sehat. Dan di sisi operating profit margin dan net profit margin di sini, kalian bisa melihat bahwa pertumbuhan pendapatan yang solid menghasilkan peningkatan laba bersih yang absolut. Meskipun terjadi sedikit penurunan margin laba operasi dan laba bersih pada full year 2023 ini, akibat beberapa hal, yaitu seperti peningkatan investasi pada beban penjualan dan pemasaran, guys ya. Cuma overall kalian bisa lihat di sini, secara net profit-nya itu pertumbuhannya bagus dari tahun 2019 sampai 2023 itu terus bertumbuh ya, dan perusahaan yang memang bisa terus-menerus mencetak pertumbuhan yang baik seperti ini bisa dikategorikan salah satu perusahaan yang masuk dalam growth investing nantinya, guys, nantinya ya. Tapi kita masih harus melihat beberapa indikator-indikator lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini yang paling menarik, guys, net cash position ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya cash flow dari Cimory itu besar banget ya. Cimory ini memiliki posisi neraca yang solid dengan kas bersih mencapai 3,43 triliun serta tanpa memiliki utang berbunga. Oke, dia tidak memiliki utang berbunga. Jadi hal ini bisa mendukung strategi pertumbuhan yang cepat dan pembayaran dividen yang berkelanjutan buat para pemegang sahamnya. Ya, ini tuh yang bagus banget ya. Net cash-nya banyak, utang berbunganya nggak ada, ya otomatis dia beneran pegang cash kayak gitu. Nah, kemudian kalian bisa lihat di net operating cash flow di sini, arus kas operasi bersih juga tergolong kuat ya pada full year 2023 yang didorong oleh peningkatan posisi modal kerja, sebagian besar investasi capex yang diperlukan untuk perluasan kapasitas produksi dilakukan pada full year 2022-nya. Sehingga pada capex di 2023 ini bisa jauh lebih rendah, guys ya. Jadi overall kalian bisa lihat ya, net profit margin-nya naik, ya kan, penjualannya naik, dan otomatis di sini kalian bisa lihat ya, jarang banget loh ada perusahaan yang punya cash flow besar, ya, utang berbunganya juga kecil banget. Ya, bisa dibilang ini salah satu perusahaan yang cukup sehat dari segi fundamental. Nah, dari segi teknikal nih gimana kok? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, Cimory ini bisa dikatakan salah satu emiten yang nggak liquid. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Ya, kita ingetin di sini. Poin minusnya, CMRY ini nggak liquid. Ya, meskipun dengan kinerja yang sebagus ini, sampai hari ini pun kita masih lihat bahwa ya emiten ini nggak liquid. Maksudnya nggak liquid tuh gimana kok? Maksudnya nggak liquid di sini adalah kalian bisa lihat ya, perdagangan dari Cimory itu bisa dibilang antrian bid dan offer-nya itu tipis. Jadi emiten ini bakalan gampang diterbangin atau bakalan gampang diturunin. Contohnya di sini ya, 31 Januari open-nya langsung di 3.600 lalu bisa balik closing di 4.200. Tarikan-tarikan seperti ini tuh yang kita bisa sebut sebagai salah satu emiten yang nggak liquid ya. Nih di tahun 2023 pernah langsung drop, ataupun kemarin juga sempat diturunin dulu terus langsung closing balik ya. Bid offer-nya tuh tipis, jadi ya kelemahannya di sana. Oke, kelemahannya di sana. Kalau buat investor sebenarnya likuiditas itu nggak ada masalah. Karena ketika suatu emiten itu udah rame, udah banyak orang tahu, biasanya likuiditas dari bid dan offer itu akan menebal sendirinya kayak gitu. Nah, tapi buat trader
Ini yang kalian harus hati-hati. Karena bisa jadi ketika posisi kalian good, tapi ternyata tiba-tiba ditarik turun dan kalian panik, ya bisa jadi kalian keluar di sana. Nah, jadi teman-teman mungkin harus pasang stop loss yang agak jauh daripada biasanya, ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Oke? Nah, Cimory ini bisa dikatakan di tahun 2022 ke 2023 dia mengalami kenaikan pesat. Ya kan bisa lihat di sini. Ya, kenaikannya banyak banget dari tahun 2022 ke 2023 di sini. Ya, uptrend. Tapi dari tahun 2023 ke 2024 dia udah masuk di fase downtrend-nya. Dia udah masuk di fase downtrend dan kalian bisa lihat saat ini Cimory udah keluar dari yang namanya downtrend line mereka. Ya, dia udah keluar dari downtrend line mereka. Jadi overall saat ini kita bisa lihat sebenarnya Cimory itu kemarin tuh lagi sideways di zona ini. Nah, ini adalah zona sideways dari si Cimory ini. Oke. Tim Ronson pernah masuk. Kita pernah masuk sebelumnya itu di sekitaran area ini. Ya, bentar. Kita pernah masuk waktu itu, nah di sekitar area ini. Waktu dia benar-benar keluar dari downtrend-nya. Ya, kemudian sempat dinaik turunin, dan akhirnya kita sell on strength di sekitar area 4.390, 4.300. Oke, karena kita melihat likuiditasnya berisiko, dan kelihatannya beberapa kali itu agak susah dia mau lewat di area resistennya. Tapi, saat ini kita udah mulai kembali tertarik semenjak dia bisa breakout dan naik di atas 4.300-nya ini. Ya, di atas 4.300 ini. Dan kita juga melihat bahwa ini kok beberapa hari terakhir sempat mau turun, tapi ada tahanan beli. Ya, di sini selalu ada tekanan beli. Nah, ini yang udah mulai menarik. Yang berarti si Cimory ini memang udah siap untuk masuk dalam fase uptrend-nya di sini. Oke. Nah, kita gambarkan gini dulu, ya. Nah, dia udah mulai masuk di fase uptrend-nya di sini. Di sini kita melihat adanya support yang cukup kuat untuk menahan harga Cimory ini. Setiap kali dia mau turun, ada tekanan beli. Nah, oleh karena itu, tim Wangsa melihat adanya potensi dari si Cimory ini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Untuk tes resist pertama, dia akan mencoba testing resisten di zona ini. Oke, dia akan mencoba untuk testing resisten di zona 4850. Ya, dia akan mencoba untuk testing resisten di 4850, dan kalau memang masih kuat dan melihat kinerjanya yang begitu bagus, harusnya nggak menutup kemungkinan bahwa emiten ini tuh bisa bikin cetak all time high. Cuma kita masih mengkategorikan paling nggak dia punya resisten di 5.200 untuk target terakhirnya. Ya, meskipun dengan kinerja yang terus bertumbuh, harusnya emiten ini akan jauh lebih mudah buat cetak all time high, tapi kita masih posisikan target akhir Cimory itu di 5.200. Ya, kalau memang uptrend-nya terjaga. Oke, selama garis uptrend ini terjaga, harusnya Cimory masih punya potensi yang bagus buat naik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, titik entry yang cukup oke buat kalian masuki itu sebenarnya ya mendekati area support di sini. Ya, mendekati area support di sini ini akan menjadi titik yang salah satu titik yang cukup oke buat kalian masuk. Jadi kita bisa bilang di zona 4.350 sampai 4.400. Ya, kalau besok-besok ada penurunan, kalian boleh masuk di posisi itu. Disclaimer ya, disclaimer. Jadi kalau kalian memang nggak setuju ya jangan diikutin. Tapi di sini kita melihat bahwa ya sebenarnya kalau kalian bisa masuk di sini, maka kalian bisa dapetin risk and reward yang bagus. Ya, nih, kalau misalnya dia jebol, kita pasang stop loss-nya di area bawah garis, ya. Jadi di sekitar 40.70 atau 40.40, risk-nya sekitar 7%, tapi targetnya 11%. Target keduanya, kita bisa mencapai 19%. Jadi kalian bisa lihat risk and reward rasionya itu mencapai 1:2,6. Ya, salah satu rasio yang cukup oke. Ya, salah satu rasio yang cukup oke. Kalau memang masih bergerak jebol, ya besoknya secara nggak langsung, risk-nya atau stop loss-nya juga akan ikutan naik. Nah, ini yang cukup menarik dari si Cimory. Ya. Jadi untuk Cimory seperti itu. Kalau nggak turun gimana kok? Kalau misalnya kalian takut nggak turun saham Cimory ini, kalian boleh cicil buy dulu. Ya. Let's say 25% dari jumlah total buy kalian. Ya. Bisa dibilang biasa orang tuh bilang nitip sandal dulu gitu ya. Jadi
masuk nyicil dulu sedikit, kalau memang ada turun baru masuk. Cuma ingat ya, poin minusnya yaitu Cimory ini nggak liquid. Jadi dia gampang dinaikin dan gampang diturunin. Itu yang teman-teman harus hati-hati ya. Ini yang teman-teman harus perhatikan ketika kalian memang mau trading di saham Cimory. Oke? Jadi kalian bisa pertimbangkan plus dan minusnya ya overall dari sisi laporan keuangan seperti yang tadi udah saya tunjukin di sini ya. Overall kita masih bisa melihat bahwa pertumbuhan Cimory ini bagus. Dan kita juga masih melihat bahwa secara teknikal, Cimory ini berada dalam fase uptrend yang masih awal banget. Oke? Tapi kembali lagi, keputusan jual ataupun beli itu nantinya ada di tangan teman-teman. Ya, jadi video ini tetap ya disclaimer, keputusan jual beli tetap di kalian. Kalau kalian merasa nggak setuju dengan video ini, ya silakan jangan diikutin. Buat kalian yang setuju, tetap do your own research. Oke? Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.